Perkenalkan, nama saya Widya Rinisal Lestari, NIM 199511443 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rinisal Lestari, NIM 199511443 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah komputer dengan materi sistem interkoneksi dan bus. Jadi ini foto atau gambar dari organisasi perangkat keras komputer, physical structure of a personal computer, dan yang ini logical structure of a simple personal computer. Struktur interkoneksi, komponen tersusun atas komponen-komponen atau modul-modul atau CPU, memori, dan input atau output yang saling berkomunikasi. Struktur interkoneksi juga kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul disebut dengan struktur interkoneksi. Jenis pertukaran data yang diperlukan oleh modul-modul komputer. Yang pertama, memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Yang kedua, CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Selanjutnya, input-output ke CPU. CPU membaca data dari peripheral melalui modul input atau output. CPU ke input-output. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I/O. Dan terakhir, input-output ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA. Data bus, yaitu lintasan bagi perpindahan data antar modul. Address bus atau alamat digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Selanjutnya ada control bus. Ini digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Selanjutnya ada saluran kontrol. Itu meliputi ada memory write, yaitu untuk memerintahkan data pada bus akan dituliskan ke dalam lokasi alamat. Dan ada memory read, untuk memerintahkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus data. Input atau output write, ini untuk memerintahkan data pada bus dikirim ke lokasi port I/O. I/O read, yaitu untuk memerintahkan data dari port input output ditempatkan pada bus data. Selanjutnya, transfer ACK, yaitu untuk menunjukkan data telah diterima dari bus atau data telah ditempatkan pada bus. Ada bus request, ini untuk menunjukkan bahwa modul memerlukan kontrol bus. Bus grant menunjukkan modul yang melakukan request telah diberi hak mengontrol bus. Ada interrupt request, ada interrupt ACK, clock. Ini clock digunakan untuk kontrol sinkronisasi operasi antar modul, dan yang terakhir ada reset. Ini digunakan untuk menginisialisasi seluruh modul. Prinsip operasi bus, yaitu operasi pengiriman data ke modul lainnya. 1. Meminta penggunaan bus. 2. Apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Operasi meminta data dari modul lainnya. Yang pertama, meminta pengguna bus. Yang kedua, mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai. Dan terakhir, menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Elemen perancang bus atau jenis bus. Pertama, dedicated bus, yaitu bus yang khusus menyalurkan data tertentu, misalnya pakai data saja atau alamat saja. Keuntungan dari dedicated bus yaitu throughput yang tinggi karena kemacetan lalu lintas kecil. Kerugiannya meningkatkan ukuran biaya sistem. Yang kedua, ada multiplex bus, yaitu bus melakukan tugas untuk berbagai informasi yang berbeda, baik data, alamat, maupun sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Keuntungan dari multiplex bus
yaitu hanya memerlukan saluran yang sedikit sehingga dapat menghemat tempat dan biaya. Namun kerugiannya, kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultipleks. Elemen perancang bus atau metode arbitrisasi. Pertama, tersentralisasi. Itu pengontrol bus sentral atau arbiter yang bertugas mengatur penggunaan bus oleh modul. Selanjutnya, terdistribusi. Setiap modul memiliki logika pengontrol akses yang berfungsi untuk mengatur pertukaran data melalui bus. Selanjutnya, timing. Itu metode terjadinya event dikoordinasikan pada bus. Ada sinkronus, itu terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock. Asinkronus, terjadinya event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Elemen perancang bus lainnya yaitu ada lebar bus dan jenis transfer data. Contoh bus, ada bus ISA atau Industri Standar Arsitektur, ada bus PCI atau Peripheral Component Interconnect, ada bus USB atau Universal Standard Bus, ada bus SCSI atau Small Computer System Interface, dan ada bus performance tinggi yang dikenal dengan Firewire. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk yang melihat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.